di Kota Kediri itu bagusnya untuk partai yang ada di parlemen, dia selain memasang saksi untuk partai politik, saksi dari calon pun juga memantau. Pada saat di TPS pun sebelum hari H, kemudian hari H, kita semua bergerak, Mas. Oh, luar iya. biasa. Jadi tanpa istilahnya tidak tidur, ya. Karena semata-mata yang di bawah itu melaksanakan tugas, dia juga tidak tidur. Kita juga harus ikut mengawasi juga ya. Berempati lah. Ya, betul. Itu. Dari segmen untuk pemilih pemula, kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, ya. Itu langsung ke sekolahan mana-mana titik-titiknya, ya. Kemudian dengan disabilitas juga, kemudian kelompok perempuan, kan di Kota Kediri banyak pengajian-pengajian. Ringnya pemilih, ini rata-rata dia sudah cerdas terkait dengan pemilih itu, dia akan memilih siapa. Berbeda lagi pada saat nanti datang ke TPS, kemudian diadang, itu berbeda lagi itu urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya, Randy Niko Ramanda, jurnalis harian Surya dan Tribun Jatim Network di program Mata Lokal Memilih. Bertempat di kantor KPU Kota Kediri. Saat ini saya sudah bersama Ibu Ketua KPU Kota Kediri, Ibu Pusporini Endah Palupi. Untuk tahu lebih jauh mengenai persiapan KPU menjelang Pilkada Serentak 2024, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Baik, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, langsung saja. Saat ini KPU Kota Kediri sedang tahapan apa ya untuk persiapan menjelang Pilkada Serentak 2024? Ya, terima kasih. Jadi setelah berakhirnya penetapan perolehan kursi dan calon terpilih untuk anggota DPRD Kota Kediri untuk pemilu 2024. Di satu sisi kita beririsan dengan kegiatan pilkada. Jadi persiapan yang kita laksanakan selain dari yang pertama dari SDM-nya tersendiri, ya penguatan SDM ini kita harus solid terlebih dahulu, ya ini kita bentuk dan nanti akan kita buat sejenis penguatan tersendiri, ya. Di hari Kamis besok, ya, untuk memantapkan bahwa dengan adanya pilkada di Kota Kediri kita siap, ya. Karena kemarin pada saat kita pemilu 2024 kemarin di Februari kemarin itu cukup melelahkan, ya. Jadi kita perlu refresh kembali, ya, dari SDM kita. Kemudian di satu sisi terkait dengan tahapan-tahapan, karena ini adalah pilkada serentak se-Indonesia. Kota Kediri juga mengikuti regulasi yang ada. Jadi tahapan yang sudah kita laksanakan, yang pertama terkait dengan rekrutmen ad hoc. Yang pertama adalah PPK. Kita sudah kemarin melaksanakan tes CAT untuk PPK dengan jumlah 155 peserta. Jadi nanti akan kita ambil 15 personil ya, dari 3 kecamatan. Karena per kecamatan nanti kita hanya mengambil 5. 5 PPK dan PPS itu betul masuk. Beda lagi ya, Bu ya. Kemudian bersama dengan itu kita juga beririsan dengan rekrutmen PPS yang kita sudah membuka mulai tanggal 2 sampai dengan 8. Begitu. Setelah itu nanti di tanggal 15 kita akan melaksanakan CAT untuk PPS. Ya. Kalau untuk di Kota Kediri itu berapa kecamatan, Bu? Ada 3 kecamatan. DPT-nya berapa nggih? DPT kita 233.396. Baik. Kalau kita melihat dalam kontestasi di Pileg dan Pilpres lalu mungkin
apa sih evaluasi dari Bu Puspori ini yang bisa kemudian kalau baik kan bisa diterapkan di pilkada serentak, dan mungkin kalau ada catatan-catatan apa sih yang jadi fokus perhatiannya? Ya, karena kita sebagai penyelenggara pemilu, secara otomatis kita evaluasinya ya di penyelenggaranya. Bagaimana pada saat kita melaksanakan teknis penyelenggaraan di Kota Kediri itu, pada saat pemilu 2024 kemarin, evaluasi yang pertama terkait dengan penyelenggara untuk PPK kita, alhamdulillah bagus semua sesuai dengan arahan kita, karena tidak ada yang istilahnya bermain, netralitas, netralitas. Kemudian di PPS, karena PPS itu hanya untuk transit dari TPS ke PPK, itu juga tidak bisa dia berbuat apa-apa. Ya alhamdulillah bagus. Kemudian pada saat di TPS pun ya, karena di Kota Kediri hampir semua partai politik yang ada di parlemen itu memasang saksi di setiap TPS. Jadi tidak bisa artinya orang akan gitu akan bermain seperti ini, misalnya dia berbuat ini karena ada pengawasan dari saksi yang lain. Dan juga di Kota Kediri itu bagusnya untuk partai yang ada di parlemen, dia selain memasang saksi untuk partai politik, saksi dari calon pun juga memantau di luar TPS. Ini rata-rata seperti itu. Jadi dia juga ingin suara yang sudah diperoleh itu dikawal terus. Pada saat di TPS dia bisa menyampaikan ke calon yang memberikan instruksi tadi, ini loh, nanti pada saat di kecamatan berubah apa enggak, ini harus dikawal. Alhamdulillah juga tidak ada perubahan satu suara pun. Luar biasa, ucapkan keberhasilan dari KPU juga alhamdulillah. Jadi memang karena kita selalu memonitor ya secara berkala, baik dari PPK, kemudian PPS, pada saat di TPS pun sebelum hari H, kemudian hari H, kita semua bergerak, Mas. Luar biasa. Jadi tanpa istilahnya tidak tidur, karena semata-mata yang di bawah itu melaksanakan tugas, dia juga tidak tidur. Kita juga harus mengawasi juga ya. Berempati lah. Betul. Kalau kita berbicara mengenai ke pendaftaran ya Bu. Pendaftaran ad hoc atau pendaftaran calon. Oh gitu ya. Baik, biasanya kan yang muncul terjadi adalah persyaratan, mereka gugur di persyaratan-persyaratan yang agak sering ribet biasanya. Nah mungkin kalau dalam case ditemukan ada ijazah palsu, trik apa yang akan dilakukan oleh KPU? Apakah konfirmasi ke pihak terkait atau kayak seperti apa? Baik. Itu kalau terkait evaluasi yang pileg kemarin pencalonan pencalonan untuk calon legislatif untuk di Kota Kediri, alhamdulillah tidak ada case sama sekali. Alhamdulillah. Mengapa demikian? Pada saat kita bersosialisasi kepada partai politik, kita juga menyampaikan tolong disampaikan kepada calon. Nah, karena memang di pemilu-pemilu sebelumnya itu kadang-kadang calon tidak paham aturan yang digunakan oleh KPU itu seperti apa, karena kurangnya sosialisasi dari partai sendiri ke calonnya. Nah, pada saat 2024 kemarin kita komunikasinya intens, Jadi pada saat misalnya dia sebelum mengupload dikonsultasikan dulu, kita kadang ada help desk konsultasi. Oke, ini kurang ini seperti itu. Jadi sebelum waktu berakhir untuk pendaftaran sudah clear semua. Dan bahkan kita bekerja sama dengan seperti pengadilan, karena pakai e-terang itu kita lebih aktif dulu supaya calon-calon ini nanti tidak sampai terlambat. Ada pendampingan gitu ya dari pihak KPU untuk kemudian rumah sakit juga semuanya. Jadi yang berhubungan dengan instansi di mana syarat calon itu harus dipenuhi, kita selalu kawal. Baik. Kalau kita melihat histori dari sejarah pelaksanaan pesta demokrasi di Kota Kediri, itu kan selalu ada kemunculan independen, calon perseorangan lah Bu. Kalau di Kota Kediri berapa sih Bu syaratnya untuk Kalau melihat rekodnya di Pilkada 2008 kemarin, kita itu sampai 8 pasangan calon, 4 independen, 4 dari partai. Kemudian 2013 kita ada 3 yang independen, kemudian yang 4 dari partai. Kalau yang 2018 kemarin hanya partai, yang independen nggak ada.
Berarti dimungkinkan nggak untuk pilkada besok ini kemudian muncul? Karena untuk pengajuan syarat calon itu kita sudah mengumumkan tanggal 5 kemarin, 5 Mei ini sampai dengan tanggal 8. Kemudian tanggal 8 sampai 12 besok mulai pengajuan syarat calon. Sampai sekarang belum ada yang masih berjalan konsultasi. Gitu ya. Belum ada, cuma kemarin ada sebenarnya juga menyampaikan pengen maju untuk pasangan calon independen, tapi akhirnya dia mundur. Mungkin juga tidak istilahnya orang sudah tidak asing lagi dengan Pak Subhani. Oh, beliau ya yang konsultasi. Oh, gitu. Hampir baru sekali ke sini. Berapa Bu syaratnya suara yang harus dipenuhi untuk perseorangan? Kalau untuk Kota Kediri untuk Pilkada tahun 2024 sebanyak 23.397 syarat dukungan. Lumayan, kalau dilihat dari jumlah pemilih kita 10%-nya kecil sebenarnya. Kalau untuk partisipasi pemilih waktu Pileg dan Pilpres kemarin? Ya. Kalau untuk Pileg dan Pilpres di Februari 2024 kemarin, alhamdulillah Kota Kediri partisipasinya 87%. Ya, bagus sekali. Tinggi ya? Ya. Ya lumayan lah. Kalau 2019 86%. Oke. Hanya naik 1%. 1% ya. Ya, sebenarnya kita juga pengen lebih tinggi lagi. Ya. Kalau untuk kita melihat kontestasi pilkada, biasanya kan ada perbedaan gayanya atau kayak seperti apa. Mungkin trik dari KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada serentak ini bagaimana Bu? Ya, kalau kita melihat partisipasi antara pileg dan pilkada, untuk pilkada lebih rendah, lebih rendah dibandingkan dengan jumlah partisipasi di pileg. Kalau partisipasi pileg kan kita juga ada pondok yang bukan warga Kota Kediri. Tetapi di satu sisi kalau memang secara data reguler, data pemilih kita reguler, ya 78 itu sudah bagus. Sudah bagus ya. 78% ya. Tapi ada upaya dari KPU untuk meningkatkan itu mungkin kerjasama dengan organisasi-organisasi sekolah-sekolah atau untuk pemilih yang muda-muda ini ada nggak rencana seperti itu? Sebenarnya kita terkait dengan sosialisasi sudah masif di semua segmen itu kita masuki ya. Jadi baik kita jemput bola atau dari mereka yang ingin mengundang kita. Dari segmen untuk pemilih pemula, kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, ya, itu langsung ke sekolahan mana-mana titik-titiknya, Kemudian dengan yang disabilitas juga, kemudian kelompok perempuan, kan di Kota Kediri banyak pengajian-pengajian. Oh, itu yang itu juga masif juga. Baik. Kemudian kita setiap kali ada informasi terkait sosialisasi apapun itu mesti sudah sampai ke RT. Wow, luar Jadi kita biasa. koordinasi dengan camat, tingkat bawah juga camat, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan, RT RW, sampai RT RW nanti menyampaikan ke masyarakat. Dahsyat sekali. Dan itu sudah sebenarnya kita laksanakan ini. TSM ya, terstruktur sistematis dan masif ya Bu ya. Baik, kalau kita nggak bisa menutup mata bahwa money politik itu selalu ada dalam tiap perhelatan Bu ya. Mungkin ada trik-trik dari KPU untuk mengantisipasi hal ini seperti apa sih Bu, Kota Kediri? Kalau terkait itu sebenarnya kan ranahnya Bawaslu, tapi dari satu sisi bahwa kita beranggapan partisipasi pemilih kita meningkat itu berarti sosialisasi kita berhasil, Jadi seperti itu. Kalau ukurnya, mengapa demikian? Kalau kita melihat dari ringnya pemilih, ini rata-rata dia sudah cerdas terkait dengan pemilih itu, dia akan memilih siapa. Baik. Berbeda lagi pada saat nanti datang ke TPS, kemudian dihadang, itu berbeda lagi urusannya dengan Bawaslu lah. Siap. Baik Bu Puspori, ini segmen terakhir. Saya memberi waktu Ibu untuk memberikan wejangan atau imbauan atau ajakan kepada para Tribuners yang juga calon pemilih di Kota Kediri. Monggo, silakan Bu. Ya, untuk warga Kota Kediri, khususnya yang sudah mempunyai hak pilih, kalau kita lihat untuk pemilih pemula atau generasi Z, itu 25% di kita, Kita berharap untuk pemilih tadi bisa menggunakan hak pilihnya dengan cerdas, Gunakan hak pilih kalian dengan baik dan cerdas. Mengapa demikian?
karena kita akan memilih pemimpin yang ada di Kota Kediri untuk wali kota dan wakil wali kota, kemudian yang lebih luas lagi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jadi jangan lupa datang di TPS pada tanggal 27 November 2024. Kemudian pada saat akan memilih, ya, perhatikan visi misi dari pasangan calon. Ya, semoga Kediri lebih baik lagi dan Jawa Timur makmur. Baik, terima kasih Bu Busporini. Ya. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya dengan Ketua KPU Kota Kediri. Semoga bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Akhirul kalam, saya Randy Nikoramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.